Selamat datang di channel Efek Jurnal Target Baik teman-teman. Untuk analisa minggu depan beberapa pair forex itu kita mulai dulu dari pound sterling USD. Secara garis besarnya di time frame H4 ini sebenarnya adalah masih kategorinya ya sideways, cuman ini range-nya besar sekali, jadi hati-hati. Kita fokus untuk sementara di time frame H1 dulu untuk minggu ini. Tak lupa untuk minggu ini ya, itu masih ada surprise, jadi sedikit hati-hati, bisa jadi nanti harga bolak-balik ke bawah, intinya itu aja. Cuman ini lumayan besar untuk pergerakannya. Kita fokus di supportnya, itu yang paling bawah itu ada di 1900, kurang lebih di kisaran area tersebut 1900, 1.1900 sampai dengan 1.1925, kurang lebih di kisaran area tersebut. Ini juga ada zona demand. Yang kedua adalah di 1.2000, itu juga ada zona demand. Kemudian ini ada zona supply kecil, ini kalau di time frame M15 ini kelihatan, jadi hati-hati aja. Dan juga ada resisten, itu ada di 1.2050. Kemudian untuk resisten selanjutnya ada di 1.2100 dan sempat dites. Ini zona supply yang di kiri jauh ini sudah break, jadi hati-hati. Kalaupun harga ke bawah kemungkinan tidak jauh-jauh di kisaran area 1925. Ini yang akan menjadi fokus minggu ini. Selanjutnya ada zona supply yang bertumpuk dengan resisten yang kedua yang akan menjadi fokus minggu ini, itu ada di 1.21500 dan maksimal untuk resisten paling atas kemungkinan akan berat tercapai itu ada di 1.2200. Referensi sebenarnya itu pembelian, cuman hati-hati aja. Ini berkaitan dengan data fundamental yang masih kemungkinan ada surprise di minggu ini, jadi hati-hati. Ada potensi harga bolak-balik ke atas bawah tentunya. Kalaupun ke bawah, maksimal adalah yang menjadi fokus minggu ini adalah di 1.1925 sampai dengan 1.1900 kurang lebihnya. Cuman kalau teman-teman mau sell terlebih dahulu, hati-hati selama stop loss tidak jauh-jauh di atasnya 1.2080. Kemungkinan sih masih oke. Dengan catatan kalau memang ke sabet stop lossnya ya jangan maksain untuk entry posisi penjualan, karena ini memang jangka trennya itu, jangka pendeknya itu adalah naik. Cuman referensinya adalah tetap pembelian, intinya tetap pembelian. Cuman yang pertama adalah perhatikan aja nanti seandainya hari Senin ataupun Selasa ya kurang lebih, itu harga mampu tutup kembali di atasnya. Kalau misalkan koreksi ke bawah tutup di atasnya 1.2000, ini akan menjadi opsi referensi pembelian. Dengan catatan adalah untuk TP1 itu ada di 1.2100 dan TP2 ada di 1.21500. Cuman ini terus terang saya sedikit ragu karena takutnya nanti ada surprise lanjutan di fundamentalnya, intinya itu aja. Cuman kalau ke bawah itu intinya ya, kalau mau sell jangan jauh-jauh dari 1.20800. Cuman saya tidak merekomendasikan terlebih dahulu, mending tunggu di zona demand yang bertumpuk dengan support itu ada di 1.200 yang pertama. Kalau misalkan ini breakout, itu tunggu yang ada di bawahnya di kisaran area 1.1925, kurang lebih di kisaran area tersebut. Untuk referensinya masih tetap pembelian. Hati-hati sedikit di zona ini. Ini bisa diambil dengan catatan zona demand yang ada di sini tidak break atau tidak ada penutupan di bawahnya, baru nggak masalah kalau mau diambil. Cuman untuk targetnya nggak bisa jauh-jauh dari 2150, kurang lebih di kisaran area tersebut. Ini untuk referensi yang pertama. Cuman ini 50-50 untuk minggu ini ya. Saya terus terang masih ragu di fundamentalnya. Kalau kita kasih label itu kurang lebih kita ambil di 1940 untuk stop lossnya sementara, sambil nanti kita cek marketnya. Cuman ini nanti kalau break ya, seandainya berharga ke bawah break, kemudian harga ke atas dan mampu tertahan di kisaran 1.2050 dan mampu tutup kembali di bawahnya, hati-hati. Ini akan menjadi referensi penjualan dengan targetnya adalah 1.1925. Jadi sebenarnya ada dua. Ingat, yang pertama adalah saya tidak merekomendasikan untuk opsi sell terlebih dahulu sampai nanti di kalender ekonominya ini sudah jelas, data-datanya sudah keluar, sudah oke, baru nanti ke masuk technical analisisnya, baru nanti kita pikirkan akankah opsi ini diubah, sebelumnya referensinya pembelian kembali ke penjualan atau mungkin masih hold di pembelian.
Itu nanti kita cek dulu setelah kalender beberapa ekonomi ya, sampai nanti kemungkinan lah hari Rabu lah nanti kita cek dulu, nanti kalau memang ada waktu nanti kita update lagi. Itu nanti rilis baru nanti kita pikirkan lagi. Cuman sementara fokus di technical analysis, tetap referensinya adalah pembelian terlebih dahulu. Ini untuk stop lossnya, untuk area entry-nya pastikan ada penutupan di atasnya 1.2000, kurang lebih di kisaran area tersebut. Untuk TP1-nya itu di 1.2100, selisihnya 100 pip. Kemudian yang kedua adalah selisih 50 pip untuk TP2-nya ada di 1.21500. Kemudian referensi yang kedua tentunya ini enggak saya gambar, kita fokus yang di sini dulu aja. Perhatikan di zona demand yang ada di 1.19250. Oke, mungkin itu aja. Cuman hati-hati kalau misalkan zona demand yang di sini minggu ini break, jangan diambil. Selanjutnya Euro USD. Euro USD nanti itu fundamental yang paling penting adalah di hari Kamis jam 21.15 waktu Indonesia Barat. Jam 20, jam 8 malam. Lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Jadi hati-hati sedikit. Kemungkinan akan ada surprise. Cuman selama fundamental ya, ini suku bunga dan pernyataan dari kebijakan moneter dari ECB, selama ini belum rilis, ini referensinya masih tetap pembelian. Cuman perhatikan aja ini kalau di time frame M15 ini kelihatan ada zona demand kecil. Yang akan menjadi fokus minggu ini adalah support yang terbawah tentunya tetap masih di 1.0525 ini yang akan menjadi bawah, mengingat ini juga ada zona demand yang di kiri jauh itu masih belum di break dan masih tetap dites dan mampu harga kembali ke atas. Kemudian yang kedua adalah zona demand ini di kisaran area 1.0575 sampai dengan 1.0600 ini juga ada support yang lumayan kuat. Zona ini akan menjadi acuan akankah nanti kita masuk ke market terlebih dahulu atau tidak. Tentunya ini nanti di time frame M15 nanti kita cek terlebih dahulu. Cuman kalau jebol tunggu yang di bawahnya aja. Selanjutnya supply-nya adalah di kisaran area kurang lebih di 1.0656 atau 55 mungkin kalau kita bulatkan sampai dengan 1.0675 di kisaran area tersebut. Sebenarnya ada dua referensi, nanti kita cek dulu. Resisten ada di 1.0700 dan 1.0750, kurang lebih di kisaran area tersebut. Cuman referensinya tetap pembelian, pastikan aja selama harga nanti tidak mampu tutup di bawahnya 1.0575 itu pastikan terlebih dahulu harga mampu tutup di atasnya 1.0600 baru trade ini bisa dibuka dengan targetnya itu kurang lebih itu ada di sini untuk TP1-nya dan TP2-nya ada di kurang lebih di tidak jauh-jauh di sini kurang lebihnya. Cuman kalau mau di 1.0725 nggak masalah, cuman kita nanti cek terlebih dahulu di 1.0700 dengan catatan trade ini nanti ya, yang pertama valid, yang keduanya harus ditutup sebelum ECB rilis. Intinya itu aja. Ini yang referensi yang pertama. Kalau misalkan kita gambar, itu selama harga tidak mampu tutup di bawahnya 1.0575 ini oke, nggak masalah. Tapi pastikan tutup di atasnya terlebih dahulu di 1.0600 baru trade ini bisa dibuka dengan stop lossnya itu kurang lebih ya nggak terlalu lebar. Itu kalau kita ambil aja, kita ukur kurang lebih sekitar 50 pip dan untuk targetnya sekitar 100 sampai dengan 115 pip. Jadi hati-hati sedikit dengan surprise. Sekali lagi kalau kita kasih label untuk stop loss ya, kita ambil yang di 1.056 untuk stop lossnya. Kemudian area entry kita ambil yang 10 pip di atasnya 1.0610. Kalau di sini sebenarnya sih nggak masalah, intinya harga mampu tutup kembali di atasnya 1.0600 baru trade ini bisa diambil. Cuman kalau ini sideways atau mungkin tutup masih belum ada penutupan di atasnya, jangan diambil terlebih dahulu di kisaran area 1.0600. Kemudian untuk TP1 itu ada di kisaran area sini 1.06725, kurang lebih di kisaran area tersebut, dan TP2 nya itu kurang lebih di 1.0725, kurang lebih di kisaran area ini ya untuk TP2-nya. Cuman ini TP1-nya itu 6700, kurang lebih di kisaran ini 1.0670 untuk TP1-nya. Kemudian referensi yang kedua, kalau misalkan nanti hari Senin pembukaan market itu harga mampu ke atas, langsung ke atas ya, langsung ke atas dan zona supply M15 ini tutup, pastikan ada koreksi baru trade ini bisa diambil.
tentunya untuk jarak maksimalnya itu ada di 1.07500. Kalau misalkan kita gambar referensinya adalah pembelian, pastikan zona ini zona supply di time frame 15 break terlebih dahulu. Kalau belum break jangan diambil. Itu resikonya akan menjadi besar. Tentunya untuk stop loss tidak jauh-jauh dari 10650 kurang lebih di kisaran. Kalau kita bulatkan kita ambil yang 300 terlebih dahulu nanti. Kalau misalkan kita kasih label itu untuk stop lossnya 1.063, sementara di sini dulu. Untuk area entry-nya pastikan tidak ada penutupan di bawahnya 1.065. Cari konfirmasi pembalikan arah baru trade ini bisa dibuka. Untuk targetnya itu kurang lebih ya, untuk TP1 tetap itu 50 pip di atasnya, kurang lebih ya, nggak sampai sih, nggak sampai 50 pip, cuman kita bulatkan aja 1.0700 akan menjadi TP1 nya dan 1.0750 akan menjadi TP2 untuk minggu ini untuk Euro USD. Jadi hati-hati surprise di market untuk minggu ini. Kemudian yang terakhir video ini ada Audi USD. Ini terus terang saya netral karena ini masih sideways saja di zona yang di blok kotak hitam ini. Cuman kalau kita masuk ke time frame M15, time frame-nya selama harga tidak mampu break di zona demand yang ada di bawah ini nggak masalah kalau mau pembelian, cuman kalau ini break ini jangan diambil dulu. Cuman referensinya adalah mending wait and see dulu, biarin kalau harga ini ke atas nanti kita perhatikan aja zona supply di time frame 15 ini. Kalau misalkan harga mantul kembali dan mampu keluar dari zona supply, nggak masalah kalau misalkan mau di trade penjualan, dengan catatan nanti ya TP1 ada di 0.6575 dan TP2 adalah di 0.6550 kurang lebihnya. Referensinya tetap penjualan, cuman saya sarankan mending wait and see dulu aja karena ini masih sideways. Intinya itu aja. Enggak banyak sebenarnya, opsinya penjualan ya. Cuman pastikan aja zona supply di time frame M15 ini tidak break. Baru ini bisa diambil. Untuk stop lossnya tidak jauh-jauh di atasnya yang di kotak hitam ini. Kemudian untuk TP-nya maksimal di sini. Kalau kita kasih label untuk stop loss itu kurang lebih di 0.6640, kemepeten ya, 45 di sini untuk stop lossnya. Area entry pastikan terlebih dulu, nanti kalau misalkan harga ke atas tidak ada penutupan ataupun nanti kalau misalkan mampu tutup, cari candle selanjutnya dan pastikan ada penutupan di bawahnya 0.6625, baru trade ini bisa diambil. Kemudian untuk targetnya itu ada di sini, TP1 nya ada di 0.6575. Kemudian untuk TP2 nya itu ada di 0.6500. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah amannya tunggu ketika harga ini masuk ke zona supply, itu pastikan keluar terlebih dahulu, cari konfirmasi sedikit ke atasnya baru trade ini bisa dibuka. Ini untuk yang referensi yang kedua, ini akan lebih aman. Kalau misalkan kita kasih label atau kita gambar dulu, itu tunggu keluar dari zona supply terlebih dahulu baru ini trade ini dibuka. Ini akan lebih oke daripada yang referensi yang pertama ini. Jadi terserah sih, sebenarnya terserah, bebas karena ini juga sideways. Kalau mau memanfaatkan dan cari harga tertingginya itu juga nggak masalah. Oke, apa intinya oke aja, nggak masalah. Keputusan ada di teman-teman sendiri. Ini untuk stop lossnya. Untuk referensi yang kedua, untuk tentunya untuk area entry-nya berbeda. Ini juga ada support. Untuk sementara sih resisten ya, karena harga masih di bawahnya, itu ada di 0.6600. Ini nanti baru bisa dibuka selama harga mampu keluar dari zona supply. Kemudian untuk TP-nya ini juga nggak jauh-jauh, itu ada di 0.6575. kemudian TP2 nya sama dengan yang TP1 ini 0.6550. Oke, mungkin itu aja referensi untuk minggu ini. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan patokan. Segala keputusan ada di teman-teman sendiri, risiko ditanggung masing-masing. Sekian dan terima kasih.